Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvia Maulani, mahasiswi dari Universitas Terbuka. Sebelumnya bisa tolong perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Saya Firman Maulana, selaku pemilik budidaya ikan lele Sangkuriang. Udah berapa lama Pak memulai usaha? Sejak 2019 tuh, berarti berapa tahun ya? 6 tahun? Sekitar 6 tahun. Jalan 7 tahun. Jalan 7 tahun ya. Dari mulai pertama bangun tuh lahannya udah seluas ini Pak? Untuk lahan udah seluas ini, cuman kalau untuk kolam lelenya sendiri bertahap, nggak langsung sebanyak ini. Oh, lihat dari peluangnya ataupun lagi pemasarannya Pak gimana? Lebih mudah atau semisal ada tantangannya? Kalau untuk pemasaran sih, karena ya itu tadi keuntungannya kan saya sempat sekolah 3 harian ya di Bogor itu di Abah Nasruddin. Di sana juga udah kebentuk komunitas, udah kebentuk ada istilahnya paguyubannya gitu. Jadi secara pemasaran ya sangat membantu lah untuk awal-awal seperti saya awal-awal merintis lah gitu ya, sangat membantu. Cuman memang pada akhirnya ya berjalan sendiri sih untuk cari petani binaan, pelanggan-pelanggannya alhamdulillah udah di luar komunitas bahkan gitu. Bahkan kebutuhan untuk lele itu sendiri luar biasa sebetulnya gitu, makanya dengan sekian kolam ini saya juga masih terbatas bahkan kekurangan untuk produksi. Sangat kekurangan, apalagi mungkin tetehnya sekarang nggak asing namanya dengar MBG kan. Itu permintaan MBG itu luar biasa gitu. MBG kan maunya dia lele konsumsi ya, yang udah ukuran besar. Lele konsumsi ini kan berarti mereka butuh bibit berarti kan. Tetap pabriknya kan di pembenih gitu, sebagai pembenih gitu kan. Dari ini ya Pak, subsistem hulunya. Iya betul. Media sarana ikan lain. Jadi memang sangat kekurangan gitu. Ini lahannya berapa meter ya Pak? Kurang lebihnya 81 tumbak. Rata-rata produksi lele per bulannya Pak? Rata-rata 150.000 ekor per 1 kali pijah. Untuk modal awal yang dibutuhkan untuk memulai usaha ini Pak? Untuk awal sekali itu karena kan masih mengikuti standar dari Abah Nasruddin ya. Jadi hanya kapasitas 10 kolam dan 1 kolam indukan terus sama 1 kolam pemijahan. Itu tuh awal-awal memakan biaya kurang lebih 20-25 juta lah biaya awal. Alat yang digunakan Pak untuk budidaya itu yang utama, alat-alat yang umum sih ya. Kalau perikanan sih kayaknya sama-sama aja. Kalau untuk alat-alat pakai serokan, paling yang membedakan kalau lele ini kan salah satu jenis ikan yang kanibal. Artinya diperlukan sortir gitu kan, penyortiran per 10 hari sekali. Di penyortiran ukuran, karena jangan sampai yang kecil dimakan sama yang besar lah gitu. Ada medianya namanya, kita sering sebut bak sortir itu cek Sunda nama tulahnya jolang, jolang gitu, jolang tapi pada bolong gitu. Bolong, jadi ikan yang kecil dia pasti keluar, yang gede ya tertahan di atas itu. Sebelumnya bisa tolong perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Nama saya Ade Witarsa. Ya, biasa dipanggil Ade, Mang Ade. Tahu dari mana Pak bisa memulai budidayanya? Awalnya dari beli gitu, beli bibit awal mulanya. Ya akhirnya sampai bisa ikut pelatihan di Bogor di Abah Nasruddin. Oh, Abah Nasruddin. Ya, itu. Ini ya ikan lele Sangkuriang ya Pak ya? Iya betul. Dari lahan juga gimana Pak, mendukung juga untuk? Alhamdulillah. Kalau untuk ketersediaan airnya? Saya menggunakan air sungai di sini. Oh, sungai dimanfaatkan dari air sungai. Untuk luas lahannya Pak di sini sekitar berapa meter atau hektar? Kurang lebih 50 tumbak 50 atau 700 meteran. Ya. Ini lahan milik pribadi atau lahan sewa? Lahan sewa. Sewanya tiap bulan apa per tahun? Biayanya berapa biasanya Pak? Per tahun 7 juta. 7 juta. Berarti dibayarnya per tahun juga ya? Produk yang Bapak jual itu berupa benih atau memang ada lele konsumsi? Berupa benih. Berupa benih ya. Kalau untuk lele konsumsinya udah sedia Pak? Tidak. Oh, jadi yang dijual tuh benihnya ya Pak? Benihnya aja. Modal awal Bapak memulai usaha ini? Kalau modal awal gimana? Kalau Bapak itu dulunya kan cuma tenaga. Baik. Cuma istilahnya hanya mengandalkan tenaga aja gitu. Kebetulan yang punya duit teman Bapak gitu. Kalau sekarang udah saya pegang Bapak sendiri, berhubung beliau sudah meninggal ya Bapak yang terus. Bapak yang lanjut ya. Untuk pekerja Pak di sini apa Bapak sendiri atau ada pekerja lain? Kalau pekerja saya sendiri, tapi yang bantu banyak. Banyak ya Pak. Berapa orang? Karena banyak rekan-rekan di situ. Contoh ini kan rekan-rekan Bapak juga di sini yang suka nolong Bapak gitu. Tapi Bapak gaji? Enggak. Oh enggak. Enggak digaji. Ya. Untuk ini Pak produknya tiap bulan Bapak atau tiap panen biasanya mampu menghasilkan berapa produk bibit? Kalau produk bibit itu bisa nyampe 200.000 ekor per bulan. Selain budidaya ini Bapak ada budidaya lain nggak Pak di sini? Ya paling nggak ada, cuma iseng-isengan aja ngerawat ayam kan, ayam pelung gitu. Iya baik. Perawatan alat Pak ada biaya lainnya? Iya ada itu. Perawatan alat kolam, itu kan air, mesin pompa ya. Biasanya berapa Pak pengeluaran untuk biaya tersebut? Kurang lebih saja? Ya kurang lebih per bulan 1 juta ada untuk perawatan. Oke. Nah di sini Pak kolamnya ada berapa macam? Kolamnya ada 30-an. 30 kolam. Adakah penarikan pajak dari pemerintah? Selama ini belum ada penarikan dari pajak dari pemerintah. Jadi untuk lahan belum ada pajaknya Pak? Kalau masalah lahan mungkin yang punya lahan yang bayar pajaknya. Oh gitu. Ya karena Bapak sewa ya. Karena Bapak sewa. Baik.
Oke Pak, cukup sekian saja Pak ya pertanyaan dari saya. Dan nanti saya minta untuk mengisi kuesioner ini. Minta Oh. kesediaan waktunya Bapak untuk ngisi. Ada beberapa yang harus diisi. Nanti saya arahkan juga ya Pak. Boleh. Baik, terima kasih banyak. Maaf telah mengganggu waktunya Pak. Iya, nggak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya agak banyak sih. Oke. Oh ya, sebelumnya bisa tolong perkenalkan diri Oh terlebih ya, dahulu. nama saya Bung. Bung Rosidam, asli Bandung. Ya. Saya petani milenial. Ya. Disebutnya petani milenial ya sekarang. Untuk aset yang dimiliki, ada aset bangunan yang dimiliki, tapi punya sendiri gitu. Oh, di sini paling yang di sini. Boleh? Berapa 1. meter? Oh, 400. 400 meter persegi ya. Untuk bisa diakumulasiin atau misalkan diestimasiin harga lahan itu berapa? Di sini. Di sini 15 juta. 15 juta. Oh, per meter itu peralatan dari masing-masing. Untuk kolam tadi, kolam terpal aja ya? Iya. Jumlahnya ada 13. Harga belinya itu 1,5. Iya. Nah, berapa lama yang sudah dipakai? Udah 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ketahanannya bisa berapa tahun? 2 tahunan. 2 tahun juga. Penggunaan input ini sih sama kayak tadi, cuman saya nanti ditanya lagi. Benih lele yang dibeli 50.000 diambil dari sini. Harga satuannya 140. pakannya tadi 3 kuintal ya. Iya, 3 juta. Berarti harga satuan Harga per satu, karungnya, iya, per karungnya di 265. 265. Sewa lahan per tahun ya berarti. Iya, soalan Nah, itu 7 juta. 7 juta per tahun. Penerimaan. Nah, ini baru lele ukuran 7 sampai 8, 9, 100.000. Harga per unitnya tadi 300 per ekor, ini 350. Terima kasih banyak atas waktu luangnya dan sudah mau diwawancarai juga. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang berkenan dan saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bisa tolong perkenalkan terlebih dahulu. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Labib Langlang Buana, pembudidaya ikan air tawar di Sukabumi. Kan satu petani itu cuma mampu bisa budidaya sampai paling banyak sampai 300.000 ekor gitu. Itu dalam berapa bulan ya Pak? Itu 2 bulan, rata-rata 2 bulan. Dari mulai pemijahan sampai ukuran 8 sampai 12 cm. Nah, berapa modal awal yang dibutuhkan untuk mendirikan budidaya ini? Paling kecil itu dilele kalau berhitung dengan ekonomi ya. Paling kecil itu di 30 juta. Satu indukan menghasilkan 50.000 ekor. Nah, kali misalkan kita pemijahan sampai 4 indukan, 50 kali 4, jadi 200.000 ekor. Berapa ya kira-kira keuntungannya? Biasaan yang bulan-bulan kemarin, siklus kemarin, kita dapat di 170.000 ekor. Dikalikan harga kemarin itu di 230 perak per ekornya ya. Per ekor dikali 170 gitu. Jadi berapa itu? Dan sedikit kalau keuntungan bersih ya, untuk pribadi itu per 2 bulan tuh alhamdulillah 8 sampai 11 juta. Oh, bisa tolong perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu? Baik, terima kasih kesempatannya Mbak Selvi, ya saya panggil ya, biar enak ya. Selamat sore, Assalamualaikum. Ya, jadi perkenalkan saya Rizky Riyadi ya, owner dari Lele Bujang. Itu salah satu tanda kutip usaha yang bergerak di bidang perlelean. Untuk peralatan Pak. Tadi kolam sudah disebutkan, tapi saya mau tanya juga untuk berapa lama sudah dipakainya Pak? Untuk kolam Kalau ini. dipakai berarti dari tahun 2018 aja hitungannya, sampai sekarang. Oke, 8 tahun berarti ya. 8 tahun ya. Penggunaan input untuk benih lelenya sendiri, jumlah yang dibelinya tuh berapa? Oke, kalau kita ngomongin benih ya, kita tuh biasanya standarnya per bulan megang ya, stoknya itu ada 60.000. 2.000. Harga satuannya Pak? Atau di per kilo gitu? Kalau 60.000 itu tergantung ukuran ya. Kalau misalkan ukuran 68 itu harganya sekitar 200-an. 180 sampai 200 perak per ekornya. Kalau ukuran 34 itu lebih murah lagi 100 sampai 120 perak. Kalau ukuran sedang nih yang sering kita beli ya, ukuran sekilo isi 30, sekilo isi 50, itu mungkin cuma 30.000 sekilo ya. Sekarang masuk ke penggunaan tenaga kerja Pak. Tadi jumlah karyawannya cuma 1 ya Pak? Ya. Untuk keperluan tenaga kerjanya dia dalam keluarga atau luar keluarga? Itu dalam keluarga. Dalam keluarga. Perempuan laki-laki Pak? Laki-laki. Laki. Sekarang lanjut ke pengeluaran lainnya Pak. Ada pajak dari usaha tersebut? Ada. Itu kita harus store pajak sebulan sekali ya, karena apa istilahnya UMKM ya, 0, berapa persen itu yang kecil banget. Sehingga saya sebulan cuma 60.000 itu. Sekarang pendapatan kotornya Pak, penerimaannya dari hasil lele konsumsi tadi itu kan yang 1 bulannya itu 2 ton, itu harga persatuannya atau dihitungnya per kilo atau gimana Pak? Per kilo sih. Per kilo ya. Fluktuatif ya, kadang 18, kadang 20 gitu. Karena kalau lagi bawah banget 16 gitu. 16.000 Ya, maksudnya Pak? 16.000 ya, kadang segitu gitu. Jadi, wah ya kalau di sini fluktuatif lah harganya ya. Ya mungkin sebulan bisa dapat
rata-rata 30-40-an. 30 kilo. Nah, sekarang hitung aja pakannya, anggap 50% lah. Itu udah kepakan lah, pastilah. Oh, Jadi nggak besar, Mbak. Jadi iya, ya, kelihatan gede gitu, tapi ongkos produksinya juga gede gitu. iya betul. Yang tiran kecil kan per bulannya tuh 10.000 ekor ya Pak. Nah harga per dijualnya tuh harganya per unit atau per ekor atau per kilo? Per ekor Rp200. Per ekor Rp200. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Amin, amin Pak. Terima kasih banyak ya Pak.